Nah, sama halnya dengan persamaan simpangan, kita juga bisa menganalisis untuk persamaan kecepatan ya. Kalau kalian ingat di gerak melingkar, arah kecepatan dia pasti tegak lurus dengan vektor jari-jarinya ya, vektor A-nya di sini. Dia pasti tegak lurus. Nah, karena dia belum terletak pada sumbu kartesian ya, kita proyeksikan dulu. Nanti kita dapatkan VY dan VX. Nah, karena sudutnya tadi di sini ya, berarti kalau di vektor V sudutnya di sebelah sini. Nah, jadi persamaan kecepatannya nanti kita temukan VY sama dengan V cos theta. Nah, theta tadi adalah omega T plus minus KX. Kemudian kalau kalian ingat di gerak melingkar, V itu sama dengan omega dikalikan R ya. Nah, tetapi ini R-nya adalah A. Di kasus ini R-nya adalah A. Berarti nanti persamanya bisa kita buat VY sama dengan omega A cos omega T plus minus KX. Kemudian untuk persamaan percepatan juga sama. Nah, di gerak melingkar, percepatannya itu ada percepatan sentripetal. Arahnya kemana? Arahnya ke pusat lingkarannya ya. Nah, ini misalkan vektornya warnanya kuning nih. Vektor A. Dia kan juga belum terletak pada sumbu kartesian ya. Kita proyeksikan dulu. Nah, kalau kita proyeksikan nanti kita dapat AX dan AY. Nah, sudutnya di mana, Miss? Nah, kalau theta di apa ya? Di vektor jari-jarinya itu di sini, berarti A-nya yang di sini sebelah sini. Sudutnya di sebelah sini sudutnya. Nah, kita cari untuk AY. AY berarti A sin theta. Ingat kalau A di persamaan melingkar itu adalah omega kuadrat jari-jarinya. Karena jari-jari yang kita gunakan notasinya A, berarti kita tuliskan A kecil sama dengan omega kuadrat A besar. Tetanya masih sama, omega T plus minus KX. Berarti kita dapatkan AY, nilainya ya, nilainya adalah omega kuadrat A sin omega T plus minus KX. Nah, ini kenapa negatif, Miss? Kenapa kok negatif? Karena sesuai kesepakatan ya, kalau vektor arahnya ke bawah, dia dinotasikan negatif. Jadi, menandakan, oh kalau dia itu arahnya ke bawah. Jadi, negatif ini menunjukkan arah. Contoh soal. Sebuah gelombang berjalan memenuhi persamaan Y sama dengan 0,2 sin 0,4 pi dalam kurung 60 T min X dengan X dan Y dalam sentimeter dan T dalam sekon. Maka tentukan pertama amplitudo gelombang. Oke, kalau tadi kita belajar persamaan simpangan ya, bentuk umumnya kan Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Nah, di kasus ini dia kan 0,2 sin 0,4 pi dalam kurung 60 T min X ya. Oke, kita tulisan kita mau bentuk dalam kita mau ubah dalam bentuk seperti ini. Y sama dengan 0,2 sin. Ini kan ada tanda kurung ya. Ini kan harusnya sin tanda kurung, tapi ini ternyata ada sin 0,4 pi. Nah, 0,4 pi ini kita masukkan dulu. Kita masukkan ke sini. Upsi. Nah, gini ya. Berarti 0,2 sin 0,4 pi dikali 60 T nilainya adalah 24 pi T. Ini tandanya negatif ya, kita sesuaikan negatif. 0,4 pi dikalikan X, ketemunya adalah 0,4 pi X. Oke, nah ini kita sudah dapat persamaannya ya, sudah mirip ya. A sin omega T plus minus KX, ini kita punya 0,2 sin 24 pi T min 0,4 pi X.
Nah, karena ditanya amplitudo, kita tinggal samakan saja nih. Nah, ini kita samakan persamaan yang atas dan bawah. Oh, berarti kita punya amplitudonya adalah 0,2 cm. Berarti amplitudo gelombangnya adalah 0,2 cm. Kemudian frekuensi gelombang. Nah, ini kan kita tidak bisa menemukan langsung ya frekuensinya ya, tapi kita punya omega. Kalau kalian ingat omega, hubungannya dengan frekuensi adalah omega sama dengan 2πf. Omeganya berapa, Miss? Oke, kita tarik garis saja. Omeganya berarti 24pi. Kita tuliskan ya, 24. Upsi, 24pi sama dengan 2πf. Nah, pi dan pi bisa dicoret. Berarti nanti kita ketemu frekuensinya adalah 12. Satuannya apa? Satuannya adalah hertz atau 1 per second. Berarti ini frekuensi gelombangnya adalah 12. Kemudian ditanya panjang gelombang. Panjang gelombang tariknya gimana, Miss, caranya? Nah, panjang gelombang ini bisa kita cari dengan rumusan ini. Oke, taruh sini ya. Panjang gelombang itu notasinya lambda. Nah, kita bisa cari dari persamaan cepat gelombangnya ya, cepat lambat gelombangnya. V itu sama dengan lambda dikali F. Ini bisa pakai ini. Kita juga bisa pakai persamaan K sama dengan 2pi per lambda. Nah, sepertinya lebih mudah kalau pakai K ini ya. Oke, kita cari dulu nilai K. Nilai K kalau di persamaan ini dia sama dengan 0,4 pi. Nah, tak tulis di sini 0,4 pi. Ini sama dengan 2 pi per lambda. Kita cari nilainya lambda. Lambda itu berarti 2 pi dibagi 0,4 pi. Pi dan pi habis ya. Kita punya 2 per 0,4. Berarti 2 per 0,4 itu berapa? 5 ya? 5. Oke, lambdanya itu 5. Satuannya apa di sini? Karena persamaannya dalam cm, berarti ini panjang gelombangnya adalah 5 cm. Ya, 5 cm. Nah, terakhir kita mau cari cepat lambat gelombang. Kita sudah punya lambda, kita sudah punya frekuensi. Tinggal kita masukkan aja ya. Lambdanya adalah 5, frekuensinya adalah 12. Oh, berarti dia ketemunya 60. Tapi satuannya apa? Karena lambdanya dalam senti, berarti kita tulis centimeter per sekon. Kenapa kok per sekon, Miss? Karena 1 Hz itu sama dengan 1 per sekon. Berarti ini kecepatan lambat gelombangnya adalah 60 cm per sekon. Gitu. Contoh soal yang selanjutnya, ini tentang persamaan ya. Persamaan kecepatan dan persamaan percepatan. Sebuah gelombang berjalan memiliki persamaan simpangan Y sama dengan 0,04 sin 20 pt min 2x. X dan Y dalam meter, T-nya dalam sekon. Nyatakan persamaan kecepatan dan persamaan percepatan untuk gelombang tersebut. Nah, kita punya Y sama dengan 0,04 sin 20 pt min 2x. Kita mau cari persamaan kecepatannya. Nah, ini saya analogikan dengan persamaan cara umumnya ya. Y itu kan A sin dalam kurung omega T plus minus Kx ya. Oke. Nah, kalau persamaan kecepatannya tadi kita peroleh apa persamaannya? Persamaannya adalah A omega cos omega T plus minus Kx. Kalau persamaan percepatannya apa, Miss?
Persamaan percepatannya adalah A omega kuadrat, tapi ini negatif ya, sin omega T plus minus Kx. Nah, ini tinggal kita samakan saja. Kita cari nilainya A. A-nya berapa ini di persamaan ini? A-nya adalah 0,04. Berarti kita tuliskan ini. V sama dengan 0,04 dikali omega. Omeganya ini adalah 20 pi ya. Berarti kita tulis 20 pi cos 20 pi T 20 pi T min 2X. Kita hitung, kita peroleh 0,8 ya. 0,04 dikali 20. 0,4 dikali 2, 0,8. Oke. 0,8 pi cos 20 pi T min 2X. Nah, ini adalah persamaan kecepatannya. Nah, sekarang kita mau cari persamaan percepatannya. Ini sama dengan negatif A omega kuadrat sin omega T plus minus Kx ya. Nah, kita tulis negatifnya dulu. V tadi kan A dikali omega ya. Kalau A omega kuadrat ini kan sama aja kayak min dalam kurung A omega dikali omega gitu ya. Sin omega T plus minus Kx. Nah, ini kita sudah ketemu nih. A omeganya adalah 0,8 pi. Kita tulis 0,8 pi. Nah, ini tinggal kita kalikan lagi sama omeganya. Omeganya tadi adalah 20 pi. Kemudian ini sin 20 pi T min 2X. Kita peroleh min 0,8 dikali 20 itu ketemu 16 ya. 16 pi kuadrat sin 20 pi T min 2X. Nah, ini sudah ketemu persamaan kecepatan dan percepatannya.